Oke guys, kembali lagi di belajar data analis bersama saya Ilham Alfarisi. Let's check it out guys. Jadi hari ini kita akan bahas data churn. Apa itu churn? Churn itu kemungkinan pelanggan untuk tidak melanjutkan service atau layanan yang kita sediakan sebelumnya. Contohnya kayak Spotify, apakah dia lanjut premium atau tidak, dan lain-lain. Nah, di sini saya mendapat dataset churn ini dari instruktur Mas Musli. Oke, kita mulai dari import library ya guys. Nah, untuk import library-nya sendiri di sini kita ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan juga Seaborn ya. Ini library yang biasanya penting atau biasa digunakan untuk di codingan, itu seperti kayak data atau visualisasi gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut di load dataset. Jangan lupa untuk masukkan dahulu file churn-nya ke Google Colab. Nah, selanjutnya kita load dengan def read csv karena bentuknya churn-nya itu csv. Nah, ternyata isi dari datanya seperti ini, ada usia, lama langganan bulanan, jumlah pengaduan atau komplain ya, jumlah komplain, paket internetnya, metode pembayaran, dan churn-nya. Churn-nya ini apakah dia akan melanjutkan layanannya atau tidak. Nah, oke, langsung aja kita lanjut. Kita cek missing value-nya apakah ada. Dan ternyata tiap kolom ini tidak ada missing value. Kita lanjut lagi di exploratory data analysis atau EDA. Nah, ini juga penting ya untuk di data analysis. Ini kita perlu lihat dahulu kurang lebih seperti apa sih overview dari data yang kita punya. Nah, ini kita gunakan devinfo untuk melihat info dari data yang kita punya. Describe itu mendescribe apa sih tipe datanya. Ada juga ada value count, dan ini untuk memperlihatkan atau visualisasi dari distribusi yang churn dan tidak churn. Nah, di sini ternyata kita punya 200 entries. Ini kita ada seperti yang kita lihat tadi, usia, lama langganan, jumlah pengaduan, dan lain-lain. Dan ternyata kita lihat tipenya untuk integer atau yang numerik itu di usia, lama langganan, dan jumlah pengaduan. Sedangkan untuk paket internet, metode pembayaran, dan churn-nya itu merupakan objek atau kategorikal. Atau juga dia isinya dari data itu merupakan tulisan atau alfabet. Oke, selanjutnya kita lanjut di preprocessing data ya. Ini mengubah tadi yang fitur kategorikalnya menjadi numeric. Di sini kita menggunakan pdgetDummies. Nah, ini mengubah yang tadinya merupakan tulisan atau alfabet itu menjadi kolom biner 0 dan 1 atau boolean ya. Itu true atau false. Nah, di sini kita lihat yaitu di paket internetnya ini ada premiumnya itu false atau true. Apakah dia menggunakan dua-duanya, itu dia merupakan basic. Nah, itu berarti dia tidak berlangganan sehingga dia pakai yang basic atau yang free. Itu makanya dia false dua-duanya. Dengan untuk metode pembayarannya true false gitu ya. Dan juga untuk churn-nya true false gitu. Oke, selanjutnya kita split data yang kita miliki jadi train dan data test. Apa sih itu training data dan testing data? Nah, training data itu digunakan untuk melatih model. Sedangkan untuk testing datanya itu mengukur performa model yang dilatih. Jadi machine learning ini selain dia belajar dari data yang udah ada, dia juga harus belajar dari data yang di luar yang sebelumnya dia pelajari.
sehingga tidak akan menyebabkan mesinnya itu cuma menghafal dari data yang udah ada aja. Itu yang disebut sebagai overfitting. Nah, ini peran training data ini menyesuaikan bobot atau aturannya berdasarkan data ini. Jadi buat database dia. Dan untuk testing data ini tidak dilatih. Jadi untuk mengevaluasi dari model si machine learning ini. Nah, pembagiannya biasanya 80% dan 20%. Ini dapat kita lihat untuk tesnya dibagi menjadi 20% ya. Di sini dapat dilihat berarti data trennya 160 dan untuk data tesnya 40 dari 200 data. Oke, di sini sebenarnya judulnya kita klasifikasi menggunakan model decision tree. Tapi untuk kita tahu sendiri untuk penggunaannya, kita harus membandingkan dengan algoritma lain. Seperti di sini saya menggunakan random forest, random berarti ada decision. Nah, ini merupakan codingnya. Jadi kita karena pakai banyak model, jadinya kita satu persatu model decision tree. Untuk decision tree-nya ini ada gini. Nah, gini itu apa sih? Gini itu menentukan metode pengukuran atau metode pengukuran impurity atau ketidakmurniannya. Jadi semakin kecil nilai gininya, semakin bersih nodenya. Nah, ini max depth-nya itu dia dibatasi untuk pohon keputusan. Ini kan decision tree ini menggunakan pohon keputusan ya. Jadi dia nanti akan menyebar jika ini ya, yes atau no, maka dia lanjut lagi dengan fitur yang lain begitu. Nah, ini kita tetapkan di 5. Jadi hanya 5 ranting aja. Karena kalau tidak ditetapkan dia akan terus-terusan sampai hasil yang terbaiknya. Untuk random forest juga sama, estimatornya ditetapkan di 100. Jadi dia diberi kesempatan 100 kali untuk melihat apakah model ini terbaik atau bukan. Nah, untuk KNN ini neighbor classifier itu dia menggunakan data atau bilangan yang terdekat dari labelnya. Nah, terus ini juga ada SVM dan gradient boosting. Gradient boosting kurang lebih sama. Ini ditetapkan 100 lebih 0,1. Ini untuk melihat apakah sudah selesai dilatih atau belum untuk keseluruhan modelnya. Benar sudah dilihat, ini sudah dilatih semua. Sekarang setelah dilatih kita prediksi dan kita lihat hasil prediksinya dan evaluasi modelnya. Oke, jadi di sini dapat dilihat ini resultnya ya. Ini untuk melihatnya berarti kita butuh akurasi dan untuk confusion matrixnya nanti. Oke, ini kita lihat. Ini saya sudah coba untuk menampilkan hasil dari kelima algoritma yang digunakan ya. Di sini ada decision tree, random forest, KNN, SVM, dan gradient boosting. Untuk akurasinya masing-masing rata-rata di 0,9, hanya di algoritma KNN dan SVM yang memiliki akurasi 0,67 dan 0,7. Sehingga dapat disimpulkan berarti kurang cocok algoritma tersebut di dataset ini. Nah, untuk yang terbesar ada di random forest, yaitu akurasinya di 0,925. Tapi sebelum itu kita perlu lihat juga F1 skornya. F1 skornya rata-rata juga lebih besar di random forest ya. Di decision tree dia 0,93 dan 0,82. Sedangkan untuk random forest 0,95 dan 0,86. Kita lihat untuk gradient boosting kurang lebih sama dengan decision tree ya. Gitu.
Oke, ini merupakan visualisasi dari evaluasi antar model. Jadi yang nilai-nilai tadi ini saya coba visualisasikan agar terlihat lebih gampang. Ini ada 6, ada 7, karena ini yang pertama yang paling ungu ini akurasi, sedangkan yang lainnya precision, recall, dan F1 score. Tapi bedanya yang awal itu dia tidak churn, dan yang di akhir-akhir itu dia yang bagian yang churnnya. Oke, ini dapat dilihat untuk random forest itu tinggi ya di F1 score-nya dan presisinya. Nah, tapi karena ini menurut saya ini terlalu overfitting ya, sehingga random forest ini sepertinya terlalu tinggi untuk hasilnya. Kadang-kadang ada kata-kata yang bilang Anda sempurna, kami curiga, begitu kurang lebih. Dan untuk KNN yang paling sedikit ya di antara lainnya, dan SVM ini tidak lengkap karena SVM hanya menggunakan salah satunya, yaitu antara dia pilih churn atau tidak churn, dan di sini dia pilih untuk menetapkan yang tidak churnnya. Yang dapat dilihat di sini gradient boosting dan decision tree kurang lebihnya sama. Oke, kita lanjut. Ini merupakan heat map dari korelasi antara fitur dan target atau labelnya. Ini dapat dilihat untuk yang mempengaruhi churn dan tidak churnnya itu paling besar di jumlah pengaduan di 0,72, dan di sini dapat dilihat juga kalau makin mendekati 1 itu maka dia makin berpengaruh, sehingga kalau angka itu semakin tinggi dia kemungkinan akan churn. Lalu semakin rendah maka dia fiturnya ini tidak terlalu berpengaruh pada keputusan machine learningnya. Berikutnya merupakan confusion matrixnya. Ini cara untuk melihat semua confusion matrix dari model yang tadi kita cek atau kita modeling ya. Ini ada decision tree. Ini ada TP. TP itu true positif, ada false positif, false negatif, dan true negatif. Apa sih maksudnya? Nah, untuk true positif ini berarti dia benar, machine learningnya itu benar dalam menentukan churnnya tadi. Nah, ini kebetulan ini tidak 0 di tidak churn ya, sedangkan untuk 9 itu dia churn, prediksinya churn, berarti sebanyak 27 sesuai, dia itu tidak churn sesuai dengan faktualnya, sedangkan ada satu yang miss, dia memprediksi churn padahal seharusnya tidak churn. Dan kebalikannya di sini yang di aktualnya harusnya dia churn tapi diprediksi menjadi tidak churn, begitu. Sama seperti yang lainnya, untuk urutannya sama. Di sini kita dapat lihat saja apakah kalau di bagian sini dan sininya makin besar itu berarti akurasinya semakin kecil, karena itu merupakan kesalahan machine learningnya dalam menentukan labelnya. Ini dapat kita lihat ini totalnya akan sama semuanya, cuma hanya di sininya yang membedakan. Ini 1,3 berarti yang salah 4, total ada salah 4 prediksi yang salah. Ini ada 3 prediksi yang salah, ini makin banyak, 7 dan 6, 13 ya. Ini ada 12 yang salah untuk SVM, dan untuk gradient boosting 1 dan 3 sama. Jadi untuk gradient boosting dan decision tree itu kurang lebih sama, dan untuk paling sedikit itu di random forest yang tadi kita lihat. Nah, berikut ini merupakan visualisasi dari decision tree, max depth-nya 5. Apa sih itu tuh max depth? Max depth itu ini. Saya kasih lihat ya. Ini dia. Jadi kayak cabangnya gitu.
cabangnya ditetapkan agar maksimal 5. Ini kita lihat ya, kita hitung satu-satu. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Nah sampai sini berarti dia udah tinggal yes atau no gitu, pokoknya yang sesuai atau tidak. Maka ini tidak churn dan dia churn. Nah pokoknya sampai di akhir dia akan menunjukkan apakah decisionnya atau machine learningnya itu memutuskan bahwa dia churn, dilabeli sebagai churn atau tidak churn. Itu dibatasi sampai 5. Dan ini perbedaannya dengan yang max depth-nya 3. Ini akan semakin kecil. Nah ini dia, bisa dilihat itu jadi hanya 3, 1 2 3 1 2 3. Jadi yes no gitu. Itu yang membedakan. See you in the next video. Bye bye.